Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyelesaikan tugas sosiolinguistik, saya akan mempresentasikan materi mengenai bilingualisme dan diglosia. Apa yang dimaksud dengan bilingualisme? Secara harfiah sudah dapat dipahami apa yang dimaksud dengan bilingualisme itu. Yang ini berkenangan dengan dua bahasa atau dua kode bahasa. Dalam perspektif sosiolinguistik, bilingualisme diartikan sebagai penggunaan dua bahasa oleh penutur dalam pergaulannya dengan orang lain secara bergantian. Jenis-jenis bilingualisme. Yang pertama, kedewibahasaan majmuk. Kedewibahasaan yang menunjukkan bahwa kemampuan berbahasa salah satu bahasa lebih baik daripada kemampuan berbahasa yang lain. Kedewibahasaan ini didasarkan pada kaitan antara B1 dengan B2 yang dikuasai oleh dwi bahasawan. Kedua bahasa dikuasai oleh dwi bahasawan tetapi berdiri sendiri-sendiri. Yang kedua, kedewibahasaan koordinatif atau sejajar. Kedewibahasaan yang menunjukkan bahwa pemakaian dua bahasa sama-sama baik oleh seorang individu. Kedewibahasaan seimbang dikaitkan dengan taraf penguasaan B1 dan B2, orang yang sama mahirnya dalam dua bahasa. Ketiga, kedewibahasaan subordinatif atau kompleks. Kedewibahasaan yang menunjukkan bahwa seorang individu pada saat memakai B1 sering memasukkan B2 atau sebaliknya. Kedewibahasaan ini dihubungkan dengan situasi yang dihadapi B1 adalah sekelompok kecil yang dikelilingi oleh dan didominasi oleh masyarakat suatu bahasa yang besar, sehingga masyarakat kecil ini dimungkinkan dapat kehilangan B1-nya. Pengertian diglosa. Istilah diglosa untuk menyatakan keadaan suatu masyarakat di mana terdapat dua variasi dari suatu bahasa yang hidup berdampingan dan masing-masing mempunyai peranan tertentu. Topik-topik diglosia. Yang pertama, fungsi. Fungsi merupakan kriteria diglosa yang sangat penting. Menurut Ferguson, dalam masyarakat diglosis terdapat dua variasi dari satu bahasa. Variasi pertama disebut dialek tinggi, disingkat dengan dialek T atau ragam T, dan yang kedua disebut dengan dialek rendah, disingkat dengan R atau ragam R. Yang kedua, prestis. Dalam masyarakat diglosis, para penutur menganggap dialek T lebih bergengsi, lebih superior, lebih terpandang, dan merupakan bahasa yang logis. Sedangkan dialek R dianggap inferior, malah ada yang menolak keberadaannya. Yang ketiga, warisan kesusastraan. Pada 3 dari 4 bahasa yang digunakan Ferguson sebagai contoh, terdapat kesusastraan di mana ragam T yang digunakan dan dihormati oleh masyarakat tersebut. Kalau ada juga karya sastra kontemporer dengan menggunakan ragam T, maka dirasakan sebagai kelanjutan dari tradisi itu, yaitu bahwa karya sastra harus dalam ragam T, tradisi kesusastraan yang selalu dalam ragam. Ragam T ini setidaknya dalam 4 contoh di atas. Keempat, pemerolehan. Ragam T diperoleh dengan mempelajarinya dalam pendidikan formal, sedangkan ragam R diperoleh dari pergaulan dengan keluarga dan teman-teman sepergaulan. Kelima, standarisasi. Menanggapi ragam T yang dipandang sebagai ragam bergengsi, maka tidak mengherankan kalau standarisasi yang dilakukan terhadap ragam T tersebut melakukan kodifikasi formal. Keenam, stabilitas. Kestabilan dalam masyarakat diglosis biasanya telah berlangsung lama
di mana ada sebuah variasi bahasa yang dipertahankan eksistensinya dalam masyarakat itu. Ketujuh, gramatika. Dalam ragam T adanya kalimat-kalimat kompleks dengan sejumlah konstruksi. Subornisasi adalah hal yang biasa, tetapi dalam ragam R dianggap artifisial. Kedelapan, leksikon. Sebagian besar kosakata pada ragam T dan R adalah sama, namun ada kosakata pada ragam T yang tidak ada pasangannya pada ragam R atau sebaliknya. Kesembilan, fonologi. Dalam bidang fonologi ada perbedaan struktur antara ragam T dan R. Perbedaan tersebut dapat dekat, dapat jauh, juga jauh. Hubungan bilingualisme dengan diglosia. Di dalam masyarakat yang dikarakterisasikan sebagai masyarakat yang bilingualisme dan diglosia, hampir setiap orang mengetahui ragam atau bahasa T dan ragam atau bahasa R. Kedua ragam atau bahasa itu akan digunakan menurut fungsinya masing-masing yang tidak dapat dipertukarkan. Pada tipe ini, dua penggunaan bahasa terjadi. Ada kebiasaan menggunakan dua bahasa atau lebih, dan ada kebiasaan menggunakan bahasa tinggi dan bahasa rendah. Sekian penjelasan mengenai bilingualisme dan diglosa. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.